Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu hebat di seluruh Indonesia dan khususnya di cabang dinas wilayah 5 Provinsi Jawa Tengah. Saat ini bersama saya Susi Susanti. Selamat bergabung di dalam podcast SMK Negeri 1 Klaten. Kali ini kita akan membahas peran ibu dalam mendidik karakter anak. Nah, saat ini saya sudah berada di SMK Negeri 1 Klaten dan bersama dengan dua narasumber hebat, ibu-ibu hebat dari Dharma Wanita SMK Negeri 1 Klaten. Yang pertama ada Ibu Aktiani Agustin. Selamat siang Ibu Antin. Selamat siang Bu Apa Susi kabar Ibu Susanti. Antin? Alhamdulillah sehat. Oke, yang kedua Ibu Nino. Selamat siang, apa kabar Bu Nino? Selamat siang, kabar baik. Bagaimana dengan Bu Susi sendiri? Alhamdulillah masih seperti ini, masih mencoba untuk gemuk. Gimana caranya untuk gemuk belum bisa nih Bu. Jadi dari dulu segini terus nih. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai itu Bu. Kita sharing-sharing ya Bu ya, tentang ibu gimana sih peran ibu untuk mendidik karakter anak-anak kita nanti, atau anak-anak kita sudah kebetulan kali ini kami sudah menjadi ibu dan sudah mempunyai anak. Dari saya punya anak 1, Bu Antin punya anak 1, dan Bu Nino ini punya anak 3. Nanti kita akan sharing kira-kira gimana sih caranya parenting kepada si anak ini. Dari 3 anak itu apakah berbeda-beda, apakah tetap ada samanya gitu. Nah, pertama kali kita bahas tentang karakter anak dulu nih Bu. Karakter itu sebenarnya apa sih menurut panjenengan ini, menurut Bu Antin dulu mungkin? Oke, karakter, kalau kita berbicara karakter adalah suatu proses adaptasi dan kebiasaan di dalam keluarga atau pola asuh orang tua yang nanti akan diterapkan ke anak. Dari dalam kandungan sampai nanti dia besar atau menjadi orang yang dewasa. Jadi proses kebiasaan ini dari dalam kandungan biasanya orang tua khususnya itu mungkin banyak mendoakan, memberikan ayat-ayat suci Al-Quran sejak dalam kandungan untuk anak, kemudian menceritakan tentang kegiatannya. Nak, ini loh nak, kamu ibu ajak untuk bekerja, kamu mau ibu ajak untuk makan, ini ada ayah. Jadi sejak dalam kandungan itu memperkenalkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan bersama ibu. Jadi meskipun dalam kandungan si anak ini sudah mulai bisa mendengar gitu ya Bu ya. Betul, iya. Dan itu nanti akan sampai dia lahir dan sampai dia dewasa, itu akan membentuk proses karakter si anak. Oke, iya. itu dari Bu Antin, dari karakter dulu. Untuk Bu Nino mungkin ada tambahan Bu untuk karakter anak itu seperti Untuk apa? saya pribadi akan menambahkan Bu Antin, memang karakter itu dididik ya, dibina, dibiasakan itu mulai dari dalam kandungan. Di dalam kandungan itu anak juga kita sudah ajak berdiskusi, kita ajak ngobrol, kita ajak bicara, kita ajak mendengarkan musik, kemudian juga mendengarkan siraman-siraman rohani. Supaya apa? Di dalam kandungan itu juga sudah tumbuh karakter yang baik. Terus kemudian karakter itu kan juga bisa dari kegiatan kita sehari-hari. Ya, misalkan kita bertutur kata, kita berbicara, kita berkomunikasi, lah itu bisa kita membiasakan diri anak kita untuk latihan, biar kita juga tahu anak, oh ibu itu kebiasaannya apa, oh ibu itu kebiasaannya bagus. Jadi kita bisa memberikan penilaian atau memberikan anak itu bisa menilai, oh ini bagus, oh ini tidak bagus. Kemudian setelah kita lahir, anak setelah lahir kita juga baru lahir, kita kalau yang Islam kita beri adzan oleh bapaknya. Supaya apa? Oh kita nanti juga kita beriman, kita bertakwa. Mungkin yang Nasrani kita juga berdoa di depan telinga anak supaya apa? Kita juga mempunyai iman. Kemudian setelah kita belajar atau masuk ke dunia pendidikan, kita juga nanti kita akan bisa bergaul, berkomunikasi dengan dunia pendidikan yang walaupun dari latar belakang yang berbeda-beda. Ya, Terima betul. kasih Bu Susi. Ya betul banget. Jadi memang karakter itu bisa dibentuk dari lingkungan yang baik ya Bu ya. Iya. Dan setuju nggak sih ketika dari seorang ibu itu memang berperan penting untuk mendidik karakter anak. Jadi si anak itu meniru apa yang ibu lakukan. Betul.
Ya, karena kalau boleh saya berpendapat, anak itu adalah orang yang dia lihat, apa yang dia dengar itu yang akan dilakukan oleh si anak. Ketika orang tua atau di lingkungan sekitar keluarga itu berbicara, maaf katakanlah dengan bahasa yang tidak baik, si anak juga akan menirukan. Dalam artian dia mendengar, kemudian dia akan menirukan. Tetapi ketika kita sebagai orang tua di lingkungan keluarga kita itu hal yang baik itu kan terlalu apa ya, subjektif Iya, ya. betul. Itu insya Allah juga anak itu juga akan melihat dan dia akan meniru. Kalau boleh dalam bahasa Indonesia, anak itu adalah peniru yang ulung. Betul Iya. banget. Iya, setuju. Saya juga setuju karena dia akan meniru, oh ketika ibu mungkin baik itu subjektif ya tadi. Mungkin kayak yang positif-positif. Jadi membangun ruang dalam keluarga itu yang positif. Mungkin kayak misalkan kita membiasakan diri sebagai seorang mukmin atau Islam, kalau karena kita di Islam, mungkin di yang agama lain bisa menyesuaikan nanti. Itu kita berdoa dulu, adabnya berdoa dulu sebelum makan. Iya, nah saya juga menerapkan nih karena saya juga anak saya baru 3 tahun, saya juga masih belajar. Kadang kami juga sharing-sharing mengenai parenting itu seperti apa, seperti itu. Jadi kita membiasakan anak untuk berdoa sebelum makan. Dan ketika si anak belum bisa berdoa sendiri, kita pandu, oh nanti dia akan mendengarkan dan meniru apa yang kita lakukan. Dan ketika saya terapkan itu ke anak saya mengetes dia, ketika makan kita nggak berdoa dulu, dia akan protes, otomatis dia akan protes, kok nggak berdoa dulu, kita kan harus berdoa dulu, seperti itu kan juga karakter religiusnya akan terbentuk gitu kan Bu. Jadi dari bayi, dari kecil katakan ya, kalau boleh saya bilang bayi ya, bayi itu kan indera pendengaran ya, yang akan apa namanya Bekerja. Sangat peka. Sangat ya. peka. Jadi dia akan tahu, oh ibu ini itu saya dengar kok ibuku baru sedih ya, dari ucapan, kemudian dari mimik wajah, kemudian penglihatan dia sudah mulai berkembang, oh ibuku kok menangis terus ya. Jadi anak itu betul peniru yang ulung dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Dan jangan sampai ketika kita jadi orang tua, jangan sampai bersikap negatif di depan anak ya. Mungkin karena kita kan dalam rumah tangga juga kadang ada percikan-percikan api kecil atau kerikil-kerikil gimana, yang dimana itu akan kita diskusikan dan akan sepakat untuk membentuk suatu apa namanya kesepakatan kayak gitu. Itu juga bisa menjadi contoh ya. Apabila ada kerikil-kerikil kecil di dalam sebuah keluarga, itu jangan sampai anak kita tahu. Karena apa? Kalau anak kita tahu, nanti juga akan menimbulkan psikologis anak. Karena apa? Oh, orang tua saya baru ada problem, orang tua saya baru ada masalah. Anak juga nanti akan kepikiran. Lebih baik kalau ada kerikil-kerikil kecil, kita selesaikan sendiri dengan suami. Itu mungkin di tempat yang nyaman atau di kamar, jadi anak tidak akan tahu permasalahan yang kita hadapi. Jadi anak itu akan bersikap, wah ternyata keluarga saya keluarga harmonis, tidak ada kerikil-kerikilnya. Jadi kan bisa menimbulkan anak itu berpikir, saya harus bisa sebagai contoh juga di sekitar lingkungan kami atau di sekitar lingkungan kita. Mungkin di lingkungan keluarga, terus di lingkungan teman, di lingkungan masyarakat, juga bisa di lingkungan sekolah. Itu bisa akan menimbulkan dampak yang positif juga. Jadi memang harus ini ya Bu, kita sebagai ibu dan sebagai orang tua juga itu jangan sampai melakukan hal negatif yang akan ditiru anak. Jadi tetap harus positif ya melakukannya, seperti itu. Terus untuk peran ibu nih, peran ibu kita bisa caranya mengajarkan anak untuk mandiri, untuk menjadi disiplin. Itu mungkin ada cerita yang bisa di-sharingkan dari Bu Antin atau Bu Nino? Ya, kalau terus terang ya, karena saya yang sudah senior, sudah anaknya mempunyai 3 anak. Karena kita baru 1. Saya tidak memanjakan anak saya. Karena saya juga termasuk ibu, juga bekerja di sekolah, juga mengajar jadi seorang guru. Jadi saya harus, anak saya itu saya didik untuk mandiri. Karena saya yang nomor 1 dan nomor 2 itu laki-laki. Jadi sejak umur
TK dia sudah saya biasakan untuk mandiri. Contohnya seperti contohnya, apa? dia harus bisa mandi, harus menyiapkan pakaian, seragam, terus kemudian dia juga harus bisa masak, kemudian juga harus bisa walaupun hanya masak, kan sekarang sudah zamannya teknologi ya Bu ya, masak tinggal magicom. Kita tahu, Dek, airnya segini, terus kemudian harus diceklekkan, diginikan, jadi kan anak-anak tahu. Terus kemudian harus sudah biasa goreng, seandainya goreng telur atau goreng tahu, tempe, itu harus sudah kita biasakan. Karena apa? Nanti kalau suatu waktu anak sudah pulang, ibunya masih bekerja, dia sudah terlatih untuk mandiri. Oh iya. Nah, kemudian mungkin yang nomor 2 juga sama, tidak harus dengan kakaknya sendiri, dia juga harus bisa membantu kakaknya untuk masak, untuk menyiapkan apa yang ingin dia makan. Jadi tidak tergantung sama ibu atau bapaknya, karena kita dua-duanya juga sama-sama bekerja. Jadi pulang sekolah harus sudah di rumah, harus bisa mandiri, bisa nyapu, bisa nyuci, dan tidak tergantung dengan orang tua. Ya Gitu. betul. Jadi pembiasaan mandirinya seperti Ya. itu. Kalau untuk Bu Antin seperti apa Bu? Ya, kalau saya karena saya memiliki anak perempuan yang sudah mulai beranjak anak ke remaja Iya. ya. Jadi yang dari awal ketika saya mengetahui bahwa oh anak yang saya saya kandung ini adalah Perempuan. yang perempuan, saya menerapkan adalah pola komunikasi. Apapun itu. Apapun itu harus kita komunikasikan. Iya, open. Iya, Harus open, jadi betul. saya belajar untuk berkomunikasi dalam hal permasalahan yang ada. Saya selalu minta pendapat. Salah satu contoh yang paling simpel adalah baju. Nah, kira-kira baju yang mamah pakai ini pantas enggak? Bagus enggak? Jadi dia bisa menilai ya. Iya, pantas Gimana? enggak kalau untuk acara ke pertemuan keluarga, kira-kira kurang sopan enggak? Kalau menurut kamu bagaimana? Jadi kalau saya lebih pola ke komunikasi dan keterbukaan, apalagi di era seperti ini. Betul ya. banget, ketika dia lihat Iya, HP nanti lihat apa Iya. gitu kan. Ya, Bahaya banget ya. contohnya Iya. sekarang ya, anak-anak kecil itu sudah bisa membuka gadget ya. Iya. Gadget sudah mungkin ada yang FB. Lah, kita juga harus memberikan pengarahan. Jangan membuka HP. Mungkin kalau saya dulu, zaman dulu kan belum ada ya Bu ya, Iya. gadget, jadi saya tidak menekan, tidak tidak Membatasi, menekan ya. karena harus Iya. ini buka HP, karena waktu itu masih zaman old, jadi kan masih kuper ya, terutama berbeda dengan zaman Sekarang old setiap sekarang menit ya. harus Ya. buka ya Bu. Ya, kan Iya. lebih ke gadget Iya, yang harus apa-apa itu. serba. Iya. Nah, Iya. Soalnya bahaya banget di dalam Iya. gadget Harus itu. ada. Iya. Mungkin kalau saya ya harus ditanamkan, anak boleh pegang gadget usia berapa lah itu. Iya. Oh masih anak-anak, berarti dibukakan YouTube yang permainan Yang untuk anak-anak. Kan ada juga ya Bu Dan yang anak-anak. Ada batasan waktu untuk Iya, penggunaan batasan waktunya. gadget. Ya, dalam artian bukan melarang ya. Kalau saya sekarang dengan era digitalisasi ini, anak itu jangan apa-apa dilarang, karena semakin dilarang anak pasti akan penasaran. Iya, betul. Iya. Dan ketika kita komunikasi tadi tidak harmonis, anak akan langsung bikin benteng nih. Iya. Ini ibu jangan sampai masuk nih Iya. di dalam di diri saya Iya. gitu kan. Jadi mau nggak mau kita tetap harus jangan pernah kenyang untuk memberikan pengertian bahwa kamu harus seperti mandiri. Ini kenapa sih kok mandiri? Karena anak sekarang kan ini banget ya Bu, kritis banget ya. Iya. Kalau misalkan dulu kita ya iya aja gitu, tapi kalau sekarang apa-apa langsung Protes. ini alasannya apa, logikanya seperti apa, seperti itu. Jadi jangan sampai anak kita ketika kita kasih tahu dia cuman nangkepnya kayak aku disuruh kok. Jadi cuman sejalannya cuman karena Manut. disuruh aja, Iya. tapi belum dari hatinya dia. Jadi kita emang harus perlu sharing-sharing dengan anak kita gitu ya Bu ya. Dan mungkin tadi menambahkan tidak hanya disuruh, dan biar anak itu juga dengan pola komunikasi yang baik nanti akan terbentuk suatu problem solving Iya, terhadap benar. diri anak. Bener. Ya, jadi misalkan anak itu, katakanlah anak seusia saya meskipun perempuan, pernah bermasalah dengan temannya, bahkan mungkin kalau menurut saya
cenderung agak ekstrim ya, agak berkelahi ya. Orang anak Gitu. cewek ya. Iya. Saya mencoba untuk tidak marah, tetapi saya coba komunikasi penyebabnya apa, benar. alasannya apa, kemudian kalau kamu membalas itu nanti akibatnya seperti apa. Jadi ada proses suatu problem solving. Kenapa kok kamu sampai seperti ini? Iya. Kemudian dan tidak hanya sekedar problem solving, juga ada rasa tanggung jawabnya. Jadi harus tahu sebab akibatnya. Iya, Kadang kan ada betul. orang tua, ada ibu yang mungkin tegas banget ketika anak bilang kalau saya punya masalah dengan teman saya. Iya. Terus langsung dimarahin tanpa Iya. tahu apa sebabnya. Iya. Karena ketika ada akibat pasti ada sebab kan. Iya, Gitu. betul. Kalau keluarga saya itu terus terang saya juga untuk mendidik anak saya itu rasa tanggung jawab. Dia saya bekali percaya diri. Karena apa? Dengan kepercayaan diri dan rasa tanggung jawab, dia akan tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang harus saya lakukan, mana yang tidak harus saya lakukan. Jadi saya tanamkan untuk tahu tupoksinya masing-masing dan rasa tanggung jawab, kepercayaan yang ibu berikan harus Anda pergunakan sebaik-baiknya. Iya, betul. Iya, betul. Termasuk ini ketika berbicara Iya. karakter itu nanti juga akan terbentuk suatu kepercayaan. Iya, benar. memang sekarang anak sekarang tidak bisa kok. Kalau zaman dulu kita kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini, manut. Iya. Kalau saya cenderung, nak, yuk kita coba berbicara yang baik. Ini Diskusi loh. lah ya. Iya, selain diskusi, mama mengharapkan ada suatu kepercayaan. Mama, ini loh yang mama harapkan dari kamu. Tolong jaga kepercayaan yang mama taruh buat kamu. Jadi pembicaraan masalah karakter itu luas Banget. Iya. Makanya kita lebih, karena di luar sana kan banyak latar belakang yang berbeda, maka Betul. kita sharingnya yang di kita aja gitu ya. Iya, Mungkin dan- nanti bisa untuk inspirasi Iya, ibu-ibu dan di anak itu kan semakin bertambah umur dia akan menemui berbagai macam orang, berbagai macam permasalahan di era yang digital ini. Jadi kita juga harus melek dalam digital. melek digital dan melek kasih sayang. Kita Iya. tidak hanya sekedar sibuk dengan mencari uang, tetapi kita juga harus sibuk bagaimana merengkuh anak. Salah satu saya contohkan ketika kita berkomunikasi dengan anak, HP itu tolong untuk ditaruh, untuk istilahnya kalau sekarang diapakan ya Bu Susi ya? Di-off-kan. Iya, mungkin betul. agak dibatasi kali ya. Iya. Mungkin juga sama Bu, komunikasi dengan anak itu sangat perlu Bu. Karena apa? Dengan anak pulang sekolah ada cerita yang bagaimana, ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan. Dia kan bisa menceritakan Iya. peristiwa yang terjadi di sekolah, kemudian dengan cerita temannya, kemudian dia juga bisa curhat dengan orang tuanya. Betul. Ini yang Betul. bisa membentuk, dia juga bisa nanti tumbuh, oh seperti ini, teman saya seperti ini, kemarin kok saya dapat curhatan teman saya seperti ini. Dia juga tahu, mengetahui latar belakang dari temannya Iya, tadi, teman-temannya. sehingga dia tahu, oh karakter anak itu seperti ini ya, berarti oh karakter itu juga ternyata penting sekali ya dalam lingkup keluarga, dalam lingkup sekolah, dalam lingkup masyarakat. Lah ini mungkin anak juga akan lebih semakin yakin, semakin percaya diri dengan apa yang harus akan kita lakukan. Iya. Iya, Dan kekompakan antara ibu dan ayah ini sangat diperlukan sekali. Iya, dan bukan cuma ayah aja ya, tapi Iya. dalam lingkungan keluarga itu dulu yang dikuatin gitu ya, Bu. Iya. Jadi sebelum kita membentuk karakter anak, itu adalah kekompakan atau komunikasi yang baik antara si ibu dan ayah. Jadi Iya. soulmate atau Soulmate, betul. solid betul-betul dalam mendidik anak itu harus betul-betul Karena juga solid. memang nggak bisa sih kalau cuman ibu aja gitu Oh, ya. nggak bisa. Karena Mungkin Iya. bisa Bu sebagai single Gimana? parent. Iya. Oh iya, Seorang mungkin. ibu sebagai single parent bisa anaknya itu sukses Ya, karena apa? iya, betul. Karena didikan ibu. Oh, ibu seperti ini Dek.
Anda jangan meniru ibu, tetapi tirulah yang baik. Nanti bisa Anda akan sukses. Tunjukkan kepada ayahmu bahwa saya bisa tanpa seorang ayah. Nah, ini saya juga ingin, wah ternyata itu juga bisa sebagai motivasi, ya enggak? Sebagai motivasi kita, oh ternyata dia sebagai single parent ternyata juga bisa mendidik anaknya berkarakter, sukses dan berhasil dalam pendidikannya. Ya memang mungkin kalau misalkan yang single parent itu kan bisa dukungannya bukan dari ayah ya, mungkin dari keluarga, dari kakeknya, dari neneknya atau keluarga yang lain. Dan untuk usia dini, karena tadi kan karakter, kita kan bicara karakter bisa dibentuk mulai dari dini, usia dini prasekolah mungkin. Dari situ ketika sudah dikuat nih pembentukan karakter dalam keluarga ini sama ibu dan ayah dan lingkungan keluarga sudah kuat, ketika dia berada di lingkungan sekolah dengan karakter yang beda-beda dari teman-temannya, dengan latar belakang yang berbeda, ketika dia ada masalah dia akan tetap pulang ke ibu gitu loh. Iya kan Bu? Iya betul itu Bu Susi. Jadi memang harus komunikasi antara ibu dan anak, refleksi setiap hari, ketika pulang sekolah harus ditanyain, ketika sudah sekolah ya, usia sekolah ditanyain pulang sekolah tadi belajar apa aja. Jadi saya juga menerapkan itu kepada anak saya yang sekarang usianya kelompok bermain. Karena itu juga akan anak itu merasa, oh ya saya punya cerita, saya punya ini, punya pandangan, kemarin saya mau pengen ini, jadi kan langsung kita dekat. Anak itu merasa, wah ternyata saya diperhatikan ibu, kalau saya nggak cerita nanti rasanya itu kayak kurang. Jadi harus memang nanti sharingnya ke ibu ya, kayak yang Bu Antin tadi di awal sudah membahas, kita komunikasi dengan anak itu sebelum tidur dan juga bangun tidur, itu akan mempengaruhi dalam dirinya. Gitu. Kalau kita berbicara karakter itu kan berkembang ke masalah kepribadian ya. Nah, saya banyak literasi yang pada intinya adalah ketika anak itu mau tidur dan bangun tidur, jangan pernah kita itu merasa marah, jangan pernah kita itu merasa ada masalah dengan anak, karena itu nanti akan satu mempengaruhi kepribadian, yang kedua akan mempengaruhi otaknya, sel-sel otak. Jadi penting sekali jangan memarahi atau marah terhadap anak ketika mau tidur dan bangun tidur. Jadi kalau misalkan sebelum tidur ya refleksinya hari ini sudah belajar apa aja, ngapain aja. Berarti anak akan terbawa, oh ya ternyata setelah apa yang saya kerjakan, apa yang saya ceritakan dengan orang tua, saya sudah menghasilkan sebuah karya atau sudah membuat PR, sudah mengerjakan tugas-tugas yang mungkin Bapak Ibu berikan atau dari orang tua atau dari kakaknya sudah terselesaikan, jadi kita akan nyaman, kemudian besok kita bangun pagi juga akan merasa senang, bisa semangat untuk belajar, kemudian kita juga berangkat sekolah itu akan fresh ya Bu ya, sehingga pikiran kita juga akan, wah anakku kok senang banget, jadi akan nyaman ke sekolahnya juga. Iya betul. Jadi kalau misalkan saya ketika anak saya usia 2 tahun itu kan sudah saya ajari mandiri untuk kita belajar memakai kaos kaki ini dalam hal kecil ya, memakai kaos kaki di dalam Islam kan, karena di keluarga saya Islam semua, jadi saya juga menerapkan memakai kaos kaki, memakai baju, memakai sepatu itu mulai dari kanan dulu. Nanti ketika melepas mulai dari kiri dulu. Oke, kita udah konsisten sama ibu dari kanan dulu nih, pakai pelan-pelan. Ketika dia sudah bisa memakai kaos kaki sendiri, dia dari kanan. Tapi ketika dia lihat mungkin kakeknya atau neneknya dia memakainya dari kiri kan, dia akan protes ke saya, itu kok kakak pakainya dari kiri, dan mungkin kakak lupa, saya kan bilangnya gitu. Jadi dia akan tertanam dalam diri dia, oh iya ibu saya mengajarinya seperti ini gitu kan Bu. Kalau untuk Bu Antin ada cerita nggak Bu dari anak Bu Antin sendiri, misalkan ada protes apa gitu? Anak saya kan tadi kebanyakan protes ketika udah saya tanamkan. Kalau dari Bu Antin atau Bu Dino? Kalau dari anak-anak saya itu jarang ya Bu ya protes, karena tahu bapak ibunya bekerja, jadi sudah saya berikan Mas, Dek, Adik, karena 3 ya Bu, Mas, Adik, saya menyapanya seperti ini. Jadi Ibu pulang jam sekian,
jam 4 sore. Jadi harus bisa menerapkan apa yang harus ibu berikan. Berarti tanggung jawab ibu yang ibu berikan. Jadi tidak ada rasa protes atau apapun, mungkin dalam makanan, dari pakaian, atau dari mungkin cara, karena sudah terbiasa, oh ibu kalau pakai sepatu pasti kanan dulu baru kiri. Jadi anak sudah terbiasa karena ibu bapaknya semua bekerja. Jadi sudah terbiasa untuk mandiri. Jadi tidak ada unsur protes dari bentuk apapun. Jadi sudah terbentuk dari dini ya Bu ya? Karena sejak kecil sudah saya tanamkan harus mandiri. Mungkin sudah melihat dari kebiasaan bapak ibunya. Iya. Dan apa namanya, sebetulnya karakter itu kan dari kebiasaan ya, adaptasi dari proses kebiasaan yang dilakukan di rumah, kemudian lingkungan, kemudian nanti apa namanya ketika sudah menganjak remaja itu di mana lingkungan dia itu bergaul atau pergaulannya seperti apa. Ketika di rumah itu proses karakter atau pembiasaannya itu yang baik, nanti ketika menginjak dia di sekolah itu dia juga akan pasti ada proses adaptasi dari rumah ke sekolah. Nah itu dia juga akan adaptasinya juga akan cepat. Dan ketika sudah menjalani sekolah, ketika dia sudah naik ke pergaulan, dia juga akan bisa men-sharing. Oh ini ya, oh ini temanku ini baik dalam konteks baik untuk di teman, atau oh kok teman saya ini yang ini kurang baik untuk dijadikan teman. Kemudian Bu, untuk ucapan ya, ucapan atau tutur kata, kita membiasakan jangan sampai menggunakan kata-kata yang kasar atau bisa menjatuhkan anak. Itu jangan sampai. Karena apa? Anak akan terbebani dengan kata-kata yang tidak pantas, akan apa namanya terekam sampai dia terus dewasa mungkin ya otak. Karena apa? Kata-kata kasar, masuk seorang ibu mengucapkan dengan kata-kata kasar itu rasanya ya ampun Tuhan, kok sampai seorang ibu mengatakan anaknya seperti itu dengan kata-kata atau bahasa yang kasar. Itu kan sudah tidak mendidik Bu. Jadi karakter anak nanti juga akan terbentuk juga dari situ dari ya. Kata-kata itu juga. Nah misalkan juga ketika anak dilatih untuk problem solving tadi, ketika misalkan anak usianya masih belajar untuk jalan ya, kan dia akan memanjat tangga, misalkan tangga-tangga kecil gitu, terus kita harus menerapkan positifnya. Misalkan sekarang karena kemarin saya juga baca-baca literasi tentang parenting, itu jangan sampai bilang jangan naik nanti jatuh. Itu kan di pikiran anak akan oh ketika aku naik akan jatuh, tapi lebih baik diganti dengan naiknya pelan-pelan ya, nanti kalau hati-hati, jadi kan lebih positif seperti itu ya Bu ya. Terus dulu ketika saya jadi anak itu saya juga dilatih orang tua saya, oleh ibu saya untuk menjadi mandiri, dan itu terasanya sekarang gitu pas udah gede. Jadi dulu saya kan kalau misalkan jadi anak itu masih kayak suruh nyuci nanti gitu kan ya Bu. Mungkin ibu juga dulu pernah merasakan seperti itu, dan anak-anak sekarang kita merasakan anak-anak kita sekarang juga seperti itu. Nah itu saya dilatih untuk kamu harus segera nyuci, kalau nggak dicuci nanti akan bau gitu kan. Tapi kan saya masih nanti. Nah ternyata kalau misalkan saya udah kepepet nih, bajunya udah nggak ada, otomatis kan saya tergerak sendiri, terpaksa untuk mencuci. Nah dan itu saya rasakan sampai sekarang. Berarti dulu ibu saya mengajari itu biar bisa mandiri kan gitu. Jadi memang terasanya pas kita gede seperti itu. Iya betul. Dan memang yang namanya kita berbicara karakter, ibu itu adalah tempat yang paling utama atau madrasah sekolah yang paling pertama buat anak. Makanya jangan pernah ucapan kita, perilaku kita, doa kita itu untuk anak kita itu yang baik-baik.
Iya. Ya, betul. Oke. Jadi memang ibu itu berperan penting dalam mendidik karakter anak Iya. dan dengan dukungan dari lingkungan Iya, sekitarnya. terutama gitu. dukungan dari suami ya. Mm-mm. Ibu itu menjadi seorang ibu tidak hanya sekedar mengandung, melahirkan, menyusui. Dan Iya. jadi ibu tidak mudah semudah kita Membalikkan membalikkan doa. anak kita Apalagi jadi ya, Bu, baik ya. gitu Kita ya. sekarang juga menjadi wanita Karir. karir ya, Ya, betul, itu kan tantangan kita juga sih. juga tantangan. Karena apa? Kita bekerja masih mendidik anak, ya toh Bu. Iya. Bagaimana anak saya sukses? Iya. Tidak hanya guru karir saja, tetapi kan kita semuanya. Nah, inilah ternyata peran ibu itu sangat Luar biasa. luar biasa, Masya Allah, ya. sangat besar, tidak dibandingkan harta itu yang paling Iya. besar sekali. Nggak Iya. ternilai harganya. Iya. Iya, toh, Makanya harganya. surga di bawah telapak kaki. Iya, Dan surga juga ada di ternyata bawah telapak dulu, kaki. dulu ketika jadi anak kita masih surga di bawah telapak kaki, ibu masih belum bisa Belum paham. apa ya, Belum paham banget. Tapi paham. sekarang benar-benar ternyata ibuku dulu tuh ngajarin aku seperti ini, dan ketika kita pengen anak kita kan kita udah merasakan nih punya Iya. anak kita jangan sampai yang jelek-jelek nih sifatnya. Jadi kita juga merasakan sendiri, oh yang ibu lakukan ke kita dulu seperti ini, jadi saya juga harus belajar untuk menjadikan si anak ini seperti apa, seperti itu. Nah, seperti kemarin kalau dulu kan ibu saya dan bapak saya juga tidak berpendidikan ya Bu, tapi mempunyai prinsip bagaimana anak-anak saya tidak macul. Ya. Maksudnya apa? Tidak mengikuti jejak Apa yang orang ada tuanya, orang tua. tetapi harus bisa lebih dan mempunyai karakter yang baik, bisa menjadi contoh di sekitar lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Nah, itu kemarin saya juga kalau diterapkan, wah iya ya, ternyata ibu saya dan bapak saya hanya petani, terus kemudian buat soon ya untuk biaya, terus saya juga untuk biaya kuliah, untuk ini. Ternyata orang tua saya bekerja keras membantu itulah seperti ini. Masa saya tidak harus Ya. berhasil? Saya juga harus nanti berhasil dalam mendidik anak. Mendidik anak bukan hanya di dalam pendidikan, tetapi juga mempunyai watak dan tabiat yang bisa menjadi contoh. Ya betul, oke, seru sekali ya obrolan kita kali ini, dan ini karena waktu kita terbatas Ibu, ini cukup sampai di sini. Nah sebelum kita tutup, kita closing statement dulu ya dari kita masing-masing. Kalau dari saya, untuk ibu itu memiliki peranan yang sangat penting untuk anak-anak kita. Jadi apa yang dilakukan ibu akan terekam dalam memori si anak dan akan ditiru oleh si anak itu. Oke, kalau untuk Bu Antin closing statementnya? Kalau dari saya closing statementnya adalah ibu adalah pertama kali tempat di mana anak itu bersekolah, dan yuk mari ibu kita ucapan, perbuatan dan doa kita untuk anak kita itu yang baik. Itu saja. Bu Oke, Susi. jadi agak rasa terenyuh gitu ya. Mungkin Kalau untuk bicara saya pribadi, saya sebagai seorang ibu rumah tangga, saya mengharapkan ibu itu adalah tulang punggung, juga bekerja keras untuk anak-anaknya, dan saya menginginkan anak-anak, mungkin juga anak-anak didik saya juga mempunyai karakter yang baik demi masa depan anak-anak kita semua. Iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih, dan di bulan Desember ini kita mengucapkan Selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu hebat di seluruh Indonesia. Oke, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Terima kasih Bu Antin, terima kasih Bu Nino. Selamat Hari Ibu. Ya, terima kasih Bu Susi. Ya, sampai di sini ibu-ibu hebat di Indonesia dan di Jawa Tengah. Semoga apa yang kita sharingkan hari ini itu bisa memberikan informasi atau memberikan inspirasi untuk ibu-ibu semua. Semangat ibu-ibu hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.